Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita membaca dari Injil Lukas bab 13 dengan judul perikop perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bagi Anda yang suka membuat roti ya, saya yakin Anda mengerti ya, apa kebutuhan dari ragi ini. Ya, kalau roti ini tidak diberi ragi, dia tidak bisa mengembang. Jadi ragi yang sedikit itu bisa mengembang, membuat adonannya menjadi kamir. Kamir itu apa ya? Menjadi mengembang dan bagus lah ya, terproses. Demikian juga bagi Anda petani atau yang suka bercocok tanam atau berkebun, Anda pasti tahu apa itu biji. Benih kecil ini seperti biji sesawi ya. Biji sawi paling gampang itu kan menanam sawi ya. Itu kecil ditabur, lalu beberapa minggu sudah kelihatan hijaunya. Senang kita lihat ya. Lalu dalam waktu 2 bulan udah bisa dipanen. Saya dulu waktu SMP pernah berkebun ya, di sekolah itu disuruh nanam sawi ya. Wah, senang ya, setelah 2 bulan tuh tumbuh hijau-hijau sekali ya. Senang ya. Nah, ini jadi perumpamaan yang dipakai Yesus ya, untuk mengumpamakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama biji sawi, ditaburkan orang di kebunnya, lalu tumbuh menjadi besar dan bisa dihinggapi oleh burung-burung. Jadi kerajaan Allah itu juga mulai dari kecil ya, dari hal yang kecil. Dari kita dulu lahir dari bayi, tidak bisa apa-apa, lalu tumbuh dan berkembang. Demikian juga iman kita ya. Iman kita tidak ujuk-ujuk langsung jadi tebal imannya. Itu juga proses. Dimulai dengan membaca Alkitab, membaca Injil. Nah, kita ini sekarang sedang membaca Injil, sedang membahas Injil ya, bagian dari perjanjian baru. Perjanjian baru ada 4 Injil. Isinya semua adalah apa yang dilakukan, dikatakan oleh Yesus. Jadi Injil ini adalah catatan sejarah ya, dan tidak main-main. Ini catatan kebenaran ya, yang ditulis oleh saksi-saksinya, yaitu murid-muridnya langsung, murid-murid Yesus langsung ya. Kalau dahulu sudah ada kamera handphone, pasti murid-muridnya sudah selalu membuat foto ya, membuat foto apa yang dilakukan Yesus, dan direkam juga apa yang dikatakan Yesus, lalu diunggah ya, diupload ke YouTube ya. Sayangnya dahulu belum ada YouTube. Kalau sudah ada YouTube waktu itu, wah ya, asik sekali ya, hebat sekali ya. Kita bisa menyaksikan secara langsung ya keajaiban yang dilakukan Yesus ya. Kita bisa melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, yang membuat orang lumpuh bangkit kembali, berjalan kembali, membuat orang yang mati hidup kembali. Wah, pasti sangat menakjubkan ya, spektakuler melihat semua itu. Nah, kita sekarang ini juga membaca apa yang dilakukan Yesus ya, meskipun kita hanya membaca dari catatannya, karena memang dahulu belum ada teknologi sehebat sekarang ini ya.
Ya, paling tidak kan sudah dicatat ya oleh saksi-saksi yang adalah murid-muridnya Yesus sendiri ya, para rasul itu. Ya, terima kasih ya pada mereka semua itu yang telah bersusah payah mencatat apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Peristiwa sesungguhnya ya. Tidak ada lagi tambah-tambah atau tedeng-tedeng aling. Apa adanya dicatat oleh murid-murid Yesus, oleh para rasul. Lalu terus disampaikan sampai sekarang dicetak menjadi Alkitab. Jadi buku-buku kita. Tentu ada juga orang-orang yang tidak suka ya. Mereka membuat catatan-catatan juga, tapi catatan yang ngawur. Itu bedanya ya. Jadi orang sekarang kan banyak sekali yang bilang, oh Alkitab sudah dipalsukan. Itu orang yang tidak senang. Mereka membuat buku yang lain yang palsu, memang palsu, tapi bukan Alkitab itu. Yang lalu tapi diserupakan seperti Alkitab ya. Istilah diserupakan itu sangat populer ya. Katanya Yesus itu tidak mati. Itu Yesus itu diserupakan. Ada orang yang diserupakan dengan Yesus lalu disalib nih. Jadi Yesus tidak mati disalib ya. Itulah orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran ya. Kebenaran dilencengkan ya. Dikatakan diserupakan. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak ditebus dari dosa-dosa kita. Kita masih dalam kondisi berdosa. Ya, kita tidak bisa selamat hanya dengan perbuatan baik kita ya. Tidak cukup kita menebus dosa-dosa kita dengan berbuat baik kita ya. Mengumpul pahala itu nggak cukup ya. Harga nyawa kita, harga surga itu tidak cukup dibeli dengan perbuatan baik kita ya. Ya, sampai kita tiap hari puasa pun kita berbuat baik itu nggak cukup. Nggak cukup, harganya terlalu mahal. Surga itu terlalu mahal harganya, nggak bisa. Hanya bisa dibayar oleh Tuhan sendiri. Yesus sendiri yang membayar upah dosa kita, yaitu maut. Makanya Yesus mati untuk menebus kita ya. Benar-benar Yesus yang mati. Untuk itu kita percaya bahwa iman kita perlu dikembangkan juga ya. Tidak ujuk-ujuk saya percaya langsung penuh, imannya besar. Enggak, proses itu juga proses. Belajar dari biji sesawi, dari hal kecil kita membaca Alkitab ini, Alkitab yang benar ya, yang kita baca ya, bukan Alkitab yang lain ya. Kan ada Injil Barnabas ya, yang ditulis tahun 1000-an ya. Itu ditulis oleh orang-orang yang tidak suka dengan Yesus ya, tidak suka dengan kekristenan. Lalu dilencengkan, lalu dicap seolah-olah itu adalah Injil. Ya, itu Injil ngawur ya. Itu yang palsu itu. Tapi Alkitab kita ditulis sejak dari para rasul ya. Disaksikan oleh saksi mata. Ada saksi mata ya. Yesus menampakkan diri setelah bangkit 3 hari setelah disalib. Yesus bangkitnya, lalu menampakkan diri selama 40 hari ya. Semua orang murid-muridnya ditampakkan oleh Yesus. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi mereka semua itu adalah saksi-saksinya yang kemudian menulis apa yang mereka saksikan, apa yang Yesus katakan. Sampai saatnya ini jadilah Alkitab. Sementara perjanjian lama itu dari kitabnya orang-orang Yahudi ya. Hukum Tauratnya itulah ya. Hukum Tauratnya itu sama ya. Sama semua, plek, tidak diubah-ubah ya. Sementara kita perjanjian baru kita ada yang mencontek ya. Tetapi diubah-ubah ya. Makanya ceritanya lain ya. Dibilangnya apa? Yesus diserupakan, dibilangnya Yesus lahir di bawah pohon korma. Enggak, udah tidak sesuai fakta lagi ya. Lalu Maryam tuh adiknya siapa tuh Harun. Padahal Harun itu zamannya Musa ya, bertolak belakang ya, nggak sesuai fakta ya. Jadi mereka mencatat tetapi tidak sesuai dengan yang sesungguhnya ya, diubah-ubah yang seenaknya saja ya. Jadi kita fokus pada Alkitab kita yang sudah ditulis oleh para rasul sampai sekarang adalah Alkitab yang benar, mendatangkan keselamatan bagi kita yang percaya. Kalau tidak mau percaya itu urusannya mereka ya. Kita percaya bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup.
siapa yang berjalan di dalam Yesus, dia menemukan jalan menuju Bapa di surga. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di Injil Lukas bab 13. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.